Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alpina dengan NPM 2200108131. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kapital struktur dan soal latihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kapital struktur. Kapital struktur adalah struktur modal, perbandingan atau imbangan perdanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saha laba ditahan, pendanaan yang berasal dari yaitu dari hutang atau debit financing. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal 1. PT JS berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber internal diambil dari current asset. Yang kedua, sumber eksternal diambil dari current liabilities. Balance asset. Aktiva current asset 600 miliar, fixed asset 1.800.000.000 rupiah, total aset 2.400.000.000 rupiah. Pasiva current liabilities 300.000, long term debit 2.100.000 rupiah, total liabilities 2.400.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, maka dihitung satu ROA jika rate of return of current asset adalah 10%, rate of return on fixed asset adalah 25%. Yang kedua, financing cost, jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long term debit adalah 18%. Yang ketiga, current ratio. Jawaban nomor 1 yang A. Rate of return of current asset 10% dikali 600 miliar sama dengan 60 juta rupiah. Yang B. Rate of return of fixed asset 25% dikali 1 miliar 800 juta rupiah dan hasilnya 450 juta rupiah. Setelah itu 60 juta rupiah ditambah 450 juta rupiah, maka hasilnya 510 juta rupiah, maka itulah total dari profit. Yang C, ROA sama dengan 510 juta dibagi 2.400.000 rupiah dikali 100% sama dengan 21,25%. Selanjutnya nomor 2 yang A. Cost of current liabilities 14% dikali 300 juta rupiah sama dengan 42 juta rupiah. Yang B. Cost of long term debit 18% dikali 2 miliar 100 juta rupiah sama dengan 378 juta rupiah. Totalnya 420 juta rupiah, maka itulah total cost financingnya. Yang A, menurunkan current asset. 1. Rate of return of current asset 10% dikali 500 juta rupiah. Rate of return on fixed asset 25% dikali 1 miliar 800 juta rupiah sama dengan 450 juta rupiah. 50 juta rupiah tadi ditambah 450 juta rupiah, maka hasilnya 500 juta rupiah, maka itulah hasil dari total profitnya. Selanjutnya ROA 500 juta rupiah dibagi 300 juta rupiah sama dengan 21,73%. Yang B, menambah current liabilities. Yang pertama, cost of current liabilities 14% dikali 400 juta rupiah sama dengan 56 juta rupiah. Cash of long term debit 18% dikali 2 miliar 100 juta rupiah, maka hasilnya 378 juta rupiah. 56 juta rupiah tadi ditambah 378 juta rupiah, maka hasilnya 434 juta rupiah, maka itulah total cost financingnya.
Hasil ROA-nya yaitu 510 juta dibagi 2.500.000.000 rupiah sama dengan 20,4%. Current ratio-nya yaitu 600 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah sama dengan 150%. Selanjutnya perbandingan hasil perhitungan. Item ROA semula 21,25%, penurunannya 21,73% dan penambahannya 20,40%. Item financing cost semula 4.210.000 rupiah, penurunannya 420 juta rupiah dan penambahannya 434 juta rupiah. Item current asset semula 200%, penurunannya 167% dan penambahannya 150%. Berdasarkan data di atas, maka dengan diturunkannya CL lebih menguntungkan daripada penambahan CL, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diambil dari CL lebih layak atau fleksibel. Selanjutnya pembahasan soal nomor 2. Pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AKB melakukan kajian untuk melihat return of equity. Perusahaan informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah posisi rasio hutang adalah 45%, nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar, komposisi earning before interest and tax adalah 8,5%, komposisi interest cost biaya bunga adalah 9%, komposisi tax pajak adalah 22%. Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current asset 45% dari penjualan. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current asset 30% dari penjualan. Manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah return of equity yang paling layak untuk diterima. Selanjutnya jawaban soal nomor 2. Kondisi ekonomi dalam rupiah. Menurun 50%, stabil 45% dan berkembang 30%. Untuk fixed asset 5 miliar dan stabilnya 5 miliar, berkembang 5 miliar. Untuk current asset menurun 5 miliar, stabil 4 miliar 500 juta rupiah, berkembang 3 miliar. Total aset 10 miliar, stabil 9 miliar 500 juta rupiah dan berkembang 8 miliar. Utang rasio 45%, menurun 4 miliar 500 juta rupiah, stabil 4 miliar 275 juta rupiah dan berkembang 3.600.000 rupiah. Ekuitas menurun 5 miliar 500 juta rupiah dan stabil 5.225 juta rupiah dan berkembang 4 miliar 400 juta rupiah. EBIT 8,5%, menurun 850 juta rupiah, stabil 850 juta rupiah, berkembang 850 juta rupiah. Internet cost 9%, menurun 405 juta rupiah, stabil 384.750.000 rupiah, berkembang 324 juta rupiah. Selanjutnya EBT menurun 445 juta, stabil 465 juta 250.000 dan berkembang 526 juta rupiah. Selanjutnya teks 22%, 97 juta 900.000 rupiah, stabilnya 102 juta 335.000 rupiah, berkembang 115 juta 720.000 rupiah. EAT-nya penurun 347 juta 100.000 rupiah, stabilnya 362 juta 895.000 rupiah, berkembang
Rp410.280.000. ROE-nya yaitu 0,0631090091. Untuk stabilnya yaitu 0,06945359. Jumlah berkembangnya yaitu 0,0932454555. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.